Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Master Saiyan, yaitu di part ketiga. Langsung saja. Kepala sakit begadang sampai larut. Dan cerat-cerit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan gerombolan dari Tuan Luo yang mendatangi Divinity Rift, yaitu lembah surga, menemui Saiyan bersama dua muridnya di sana. Lalu Tuan Luo pun berkata, "Kita bertemu lagi." Dan Saiyan pun menjawab, "Apakah kamu pria itu lagi?" "Sayang sekali, aku harus bertemu denganmu lagi." Lalu Tuan Luo pun berkata lagi, "Cukup basa-basinya, berikan bunga itu jika kau tidak mau terluka." Lalu dari sampingnya Master Fang Xiangfeng pun berkata, "Xinping, jangan terlalu kasar, kau menakuti mereka." Sambil terlihat Tuan Luo itu yang terkejut karena dicegah oleh Fang Xiangfeng. Lalu Fang pun berkata lagi, "Si Yan Shenzhou, kita kesini hanya untuk bunga itu. Bagaimana jika aku menawarkan sebuah harga dan membelinya darimu?" "Jangan khawatir, tawarannya masuk akal. Harganya nyawa kalian bertiga." Lalu Saiyan di sana pun berkata, "Oh, itu cukup adil. Namun, kau yakin apakah kau bisa menghabisi kami?" Sambil terlihat wajah psikopat dari Saiyan itu. Lalu tiba-tiba Tuan Luo dari belakang pun berkata, "Kau sama saja dengan orang buta. Master Feng adalah yang terbaik di klan Luo Xing kita. Sangat mudah baginya untuk menghabisimu." Lalu Saiyan pun berkata, "Wow, menakjubkan." Dan ia pun bergumam, "Dasar bodoh, aku sengaja memberitahumu tujuan kita." Sambil terlihat Bailan yang membawa bunga itu ke arah mereka. Dan Saiyan pun berkata, "Bailan, berikan bunganya pada mereka." Dengan cepat Bailan pun menyerahkan bunga itu dan diambil oleh Tuan Fang dengan tersenyum gembira. Lalu tiba-tiba Tao Er pun berkata, "Master, apa yang Anda lakukan?" Saiyan pun berkata, "Baiklah, kau sudah punya bunganya, bisakah kita pergi sekarang?" Lalu tiba-tiba Tuan Luo pun maju ke depan sambil berkata, "Mana mungkin, waktunya aku berurusan denganmu. Kau tidak akan pergi dari sini hidup-hidup." Lalu Tao Er pun berkata, "Tapi Luo Xiping, kau sudah berjanji kan?" Dan Tuan Luo pun menjawab, "Wah, Master Fang yang berjanji, bukan aku." "Nona tahu, aku akan bertanya padamu sekali lagi. Maukah kau ikut denganku dan bergabung dengan klan Lao Xing?" Sambil terlihat para anak buahnya yang berkata, "Katakan ya Nona, katakan. Kau seharusnya mempertimbangkannya. Kau beruntung Xinping memilihmu. Kau dasar gadis bodoh, jangan sok jual mahal." Sambil terlihat anak buahnya itu yang mengolok-ngolok ke arah Tao Er. Dan Tuan Luo pun berkata lagi, "Kau pikir kau punya pilihan? Lihat saja apa mastermu bisa melindungimu. Dia bahkan tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Jika kau ikut denganku, aku mungkin akan membebaskannya." Tapi tiba-tiba Tao Er di sana pun terkejut karena Master Saiyan pun berkata, "Tao Er, sekarang kau melihat sifat asli mereka kan? Tidak peduli apa yang kau lakukan, mereka tidak akan menepati janji mereka. Dan mereka hanya ingin membunuh kita dari awal. Mereka mau tawar-menawar dengan kita hanya karena kita memiliki bunga itu." Sambil mereka semua pun masih berhadapan, lalu Saiyan pun berkata lagi, "Laki-laki pengkhianat tidak bisa dipercaya. Kau harus menyimpan pelajaran ini dari hatimu." Di sana Tao Er pun berkata, "Aku mengerti, Master." Sambil ia memegang erat tangan dari Saiyan itu. Lalu Tao Er pun berkata lagi, "Luo Xiping, berhenti untuk mempengaruhiku untuk meninggalkan masterku. Aku tidak akan meninggalkannya karena dia adalah orang terpenting dalam hidupku dan aku akan tetap bersamanya sepanjang hidupku." Sambil terlihat Saiyan di sana yang bergumam, "Aku terharu. Terima kasih sudah memperkuat ikatan dengan Tao Er. Orang jahat yang baik. Tapi sekarang waktunya kau untuk pergi ke neraka." Lalu di sisi Tuan Luo, ia pun berkata, "Mastermu, dia apakah sepenting itu? Izinkan aku membuka sifat aslinya padamu." Sambil kita diperlihatkan bungkusan berwarna kuning itu, yaitu pakaian dari Bailan yang pernah dibuangnya tadi. Lalu Saiyan pun terkejut bergumam, "Sial, tas Bailan, bagaimana mereka bisa memilikinya?" Lalu Tuan Luo pun berkata lagi, "Tas ini milik kakak laki-laki seniormu kan? Lihat, semuanya pakaian perempuan." Sambil kita diperlihatkan Bailan yang dari belakang emosi, dan Saiyan pun bergumam, "Ya Tuhan, apa yang akan terjadi?" Lalu Tuan Luo pun berkata lagi,
Apa kau melihat ini, Nona Tao? Inilah mereka sebenarnya. Mereka adalah banci. Mereka mesum, mereka berpakaian seperti wanita, menjijikan, sangat kotor. Sambil ia pun membuang pakaian itu ke bawah. Lalu Tuan Lo pun berkata lagi, mastermu dan kakak seniormu mungkin penyuka sesama jenis. Tapi tiba-tiba dalam tertawanya Tuan Lo, ia pun langsung dihantam oleh seseorang. Ternyata itu adalah Bailan yang emosi menendang muka dari Tuan Luo hingga mukanya di sana pun bonyok hingga terpental menggelundung jauh mengarah ke arah para anak buahnya. Di sana ia pun terkapar sambil terlihat Master Fang di sana ketakutan dan ia pun berkata, aku bahkan tidak melihat gerakannya. Dan Bailan pun menatap tajam ke arah Master Fang itu. Lalu ia pun berkata, jadi aku tidak boleh memakai gaun. Sambil ia pun membuka bajunya dan ia pun berkata lagi, jadi bagaimana kalau aku memakainya? Sambil terlihat Giant dari belakang yang berkata, apa yang akan kau lakukan? Tidak Bailan, ini tidak umum. Ora umum. Sambil mereka semua pun terbengong melihat ke arah Bailan yang berganti baju di sana. Dan Bailan pun berkata, lalu kenapa kalau aku laki-laki memakai gaun? Dengan gaun ini semua pria pasti tergila-gila padaku. Sambil kita diperlihatkan Bailan yang sudah berganti gaun wanita dan berubah menjadi cantik ya mok. Hingga membuat Tuan Lu di sana pun terkesima dan si bodak Master Fang ia pun terbengong berkata, jadi itu kau masih hidup. Kabar bahwa Dewa Pedang itu menyelamatkanmu dari 3 master ternyata benar. Sambil ia pun membayangkan Dewa Pedang yaitu Moping, murid pertama dari Saiyan yang menyelamatkan Bailan dari 3 master yang akan menyerangnya. Lalu Tuan Lu dari belakang pun bertanya, Master, siapa dia? Dan Master Fang pun menjawab, dia iblis cantik yang telah mengubah seluruh dunia kultivasi secara terbalik. Sambil kita diperlihatkan dengan cepat Bailan pun menebas kepala dari Master Fang itu. Dan ternyata ia pun memenggal kepala dari Master Fang hingga kepalanya pun terpental dan tubuhnya pun mengeluarkan darah hingga membuat Tuan Lo itu pun terkejut. Lalu kita diperlihatkan Bailan di sana yang mengusap darah di mukanya dan ia pun tersenyum psikopat sambil berkata, lakukan lagi, hina aku lagi. Sambil terlihat wajah menyeramkan dari Bailan itu. Tapi tiba-tiba Bailan di sana pun tertawa dengan sangat keras. Lalu ia pun menoleh berkata, setelah sekian lama akhirnya aku merasakan hal seperti ini lagi. Dan ternyata kepala dari Tuan Fang itu pun menggelinding ke arah Tuan Muda Lo hingga membuat Tuan Muda Lo itu pun terkejut bergumam, tidak mungkin, dia adalah salah satu yang terbaik dari rekan-rekannya di sekte Losing. Hanya dengan 1 serangan saja dia telah meninggoy. Sambil ia ketakutan memandangi kepala dari Master Fang. Lalu Tuan Luo pun berkata lagi, kejar dia dan hajar dia semuanya. Siapapun yang membunuh dia akan diberi imbalan yang bagus. Sambil ia pun masih ketakutan menangis di sana. Tapi ternyata para anak buahnya di sana pun berlari ketakutan sambil berkata, tolong, dia iblis. Dan Tuan Lo pun berkata, bajingan, jangan tinggalkan aku dari sini. Dan Bailan di sana pun makin tersenyum. Lalu dengan cepat ia pun mengarah ke arah anak buah dari Tuan Lo itu dan menebas-nebasnya hingga berkeping-keping. Di sana ia pun menebas lagi dengan sangat cepat dan menghabisi para anak buah laki-laki dari Tuan Muda Lo. Lalu kita diperlihatkan Saiyan di sana yang merangkul Tauer yang ketakutan dan Saiyan pun berkata, sayang sekali, jangan lihat Tauer, jangan belajar dari teladannya. Sambil kita diperlihatkan Tuan Muda Lo itu yang makin shock ketakutan dan ia pun menangis di sana sambil berkata, tolong ampuni aku Dewi, ampuni aku Bang. Sambil ia bersujud ketakutan meminta ampun dari Bailan itu. Tapi tiba-tiba tangannya diinjak oleh Bailan dan di sana ia pun kesakitan. Bailan pun berkata, sekarang giliranmu. Dan Tuan Luo pun berkata, tidak, kau tidak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, sekte Losing akan melakukan segala cara untuk membalas dendam. Sambil kita diperlihatkan anak buah wanitanya yang ketakutan dan ia pun bergumam, tidak ada jalan keluar. Apa yang harus aku lakukan? Aku mungkin juga bisa mencoba membunuhnya. Sambil ia pun akan menyerang. Dan cerot, terdapat darah yang memuncrat hingga membuat Bailan di sana pun tersenyum bertanya-tanya. Dan ternyata lagi ia pun malah menusuk Tuan Luo itu hingga ia pun tepar di sana.
Lalu anak buah wanita Tuan Lo itu pun berkata, terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk membayar kembali hinaan yang aku terima selama 16 tahun ini. Aku telah menunggu kesempatan untuk membunuh dia. Luo Xingping hanya tahu trik kotor dan berpesta pora. Sekarang dia pantas mendapatkannya. Aku telah menghabisinya. Aku akan membayar kebaikanmu kembali suatu hari nanti. Aku akan melalui api dan air untukmu. Aku akan mati ratusan kali untukmu, Tuan. Tuan Bailan, terima kasih atas ampunanmu. Dan ia pun bergumam, aku berusaha keras untuk akhirnya menjadi murid dalam. Aku harus selamat bagaimanapun juga. Tapi tiba-tiba ia pun terkejut melihat ke arah Bailan yang berkata, kata-kata yang kuat saudariku, tapi kau tidak perlu mati ratusan kali untukku. Sekali saja sudah cukup. Cerak. Ia pun menebas wanita itu hingga ia terkapar di sana, dipandangi oleh Saiyan bersama Tau'er yang ketakutan. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Saiyan yang mendekati Bailan. Di sana Saiyan pun berkata, Bailan, aku ingin tahu tentang sesuatu. Di mana kau menyimpan pedangmu? Sambil Saiyan pun membayangkan, tiba-tiba Bailan pun membawa pedang dan membunuh mereka semua. Lalu Bailan pun menjawab, Master, kamu sangat nakal. Apa kamu benar-benar ingin tahu? Sambil ia pun mengarahkan tangannya ke arah barangnya itu. Dan di sana Saiyan pun malu-malu parno berkata, berhenti. Oke, aku paham. Berhentilah, Bailan. Lalu Bailan di sana pun bergumam, padahal aku melilitkannya di pinggangku saat aku memakai baju normalku. Lalu Saiyan pun merangkul Tau'er lagi sambil berkata, Tau'er, jangan takut. Sisi gelap dari dia muncul ketika dia mengenakan gaunnya. Sehari-hari dia biasanya normal sih. Lalu Bailan pun berkata, Master, bersikaplah lembut saat aku kembali normal. Lalu Saiyan pun marah berkata, ketidaksopananmu, omong kosong apa yang kau bilang. Lalu Bailan pun menjawab, Master, kau selalu bilang kesepian kan? Dan Saiyan pun makin marah berkata, apa-apaan kau? Tutup mulutmu, ganti bajumu. Dan Bailan pun berkata, tapi meskipun kau bilang begitu, kau tidak pernah membiarkan aku untuk melayanimu dengan gaun ini kan? Sambil Tau'er di sana pun bertanya-tanya, dan ia pun berkata, kakak Bailan, akan lebih baik jika kau mengganti bajumu, jangan buat Master marah. Lalu ia pun bergumam, di waktu yang sama dia terlihat menawan dalam mengenakannya. Sambil kita diperlihatkan Bailan itu yang mendekat ke arah Tau'er, dan ia pun berkata, Master selalu menginginkan seorang murid magang perempuan. Sambil ia memegang wajah dari Tau'er itu, Bailan pun berkata lagi, kau gadis kecil, wajah lemahmu, sosokmu yang memikat, bicaramu yang manis, aku bersedia untuk bertaruh. Kau pasti muncul dalam mimpi Master. Apa ini sebabnya aku kalah darimu? Sambil kita diperlihatkan Saiyan dari belakangnya yang emosi. Dan tiba-tiba Bailan di sana pun ditarik oleh Saiyan, dan ternyata Bailan dipukul pantatnya oleh Saiyan dengan keras. Dan di sana Bailan pun berkata, tunggu Master, sakit. Sambil kita diperlihatkan Bailan yang dihajar bertubi-tubi oleh Saiyan itu. Dan Bailan pun berkata, Master, sialan kau bermain licik. Sambil terlihat Saiyan yang makin emosi memukul, dan ia pun berkata, bicara balik ke aku, terima konsekuensinya. Dan Tau'er pun berkata, Master, dia hanya bercanda, Master. Sambil Saiyan di sana pun berhenti memukul, dan ia pun berkata, Tau'er, ada hal yang belum kau pahami. Selama dia mengenakan baju wanita, dia menjadi ganas dan menjadi iblis. Sambil ia membayangkan Bailan itu, dan Saiyan pun bercerita, 1 dekade yang lalu dia menyebabkan bencana bagi dunia kultivator. Selama perjalanan pertamanya keluar, 3 sekte terbesar telah berusaha keras membunuhnya. Untungnya Moping mengeluarkannya dari kekacauan itu. Sambil kita diperlihatkan Moping yang menyelamatkan Bailan itu dari kepungan para master-master di sana. Lalu Saiyan pun berkata lagi, jika tidak, dia tidak akan lebih dari tumpukan pil obat sekarang alias stroke. Sambil kita diperlihatkan Tau'er di sana yang bertanya-tanya, mendengar dengan serius cerita dari gurunya itu. Dan Saiyan pun bergumam, kenapa seorang pria memiliki kelembutan seperti itu? Sambil ia memandangi Bailan, ternyata Bailan di sana pun nungging dengan bokong yang membengkak, hingga membuat Bailan di sana pun makin senang berkata, Master, aku semakin seksi kan? Lalu Saiyan di sana pun berkata, kau ingin bokongmu hancur karena ku pukul lagi ya? Minta maaf ke Tau'er cepat.
Lalu Bailan di sana dengan cepat meminta maaf sambil berkata, Taoer, tolong lupakan apa yang aku lakukan barusan dan maafkan aku. Lalu Taoer pun menjawab, itu tidak masalah, kau hanya berusaha untuk menyelamatkan kami. Lalu ia pun bergumam, dia benar-benar kembali normal ketika gaunnya dilepas. Lalu Saiyan pun berkata lagi, Bailan, ambil bunganya, susul kita saat kau selesai mengubur orang-orang ini. Taoer, ayo pergi. Sambil terlihat Saiyan yang pergi dengan Taoer meninggalkan Bailan sendiri di sana. Dan Taoer di sana pun bertanya, Master, apa kita akan pulang? Dan Saiyan pun menjawab, tidak, kelihatannya ada penghalang di bawah sana. Ayo kita pergi untuk melihatnya. Sambil terlihat Taoer di sana yang terkejut dan ia pun berkata, apa di bawah sana? Tapi Master, aku belum belajar untuk terbang. Sambil kita diperlihatkan lagi Saiyan dengan senyum mesumnya dan ia pun berkata, tidak masalah, pegang erat saja padaku ini, Taoer. Dan Taoer di sana pun hanya terbengong akan kata-kata masternya itu. Dan kita diperlihatkan Bailan di sana yang membuat lubang dan ia pun bergumam, aku ingin Master menggendongku juga. Dan ternyata dengan cepat bakpao Taoer itu dipegang oleh Saiyan. Di sana kita diperlihatkan kaki dari Taoer itu yang dipegang juga oleh Saiyan. Dan ternyata ia pun menggendong Taoer dengan melompat ke jurang tadi. Lalu Taoer pun berkata, Master, apa aku terlalu berat untukmu? Dan Saiyan pun menjawab, tidak juga. Lalu dengan cepat Bailan pun menyusul melompat menuju ke arah jurang itu juga. Dan kita diperlihatkan Saiyan yang menggendong Taoer. Dan Saiyan pun berkata, tidak heran ini dinamakan ilusi Norisi. Siapa yang menyangka kalau airnya belum mengering. Lalu Taoer di sana pun malu bergumam, aku merasa aman di pelukan Master. Dan Saiyan pun berkata, ayo kita pergi lebih jauh ke bawah. Sambil mereka bertiga pun langsung terjun ke dalam air. Dan kita diperlihatkan sebuah bangunan di sana. Saiyan pun berkata, ada tempat tersembunyi di bawah sana. Dan ternyata dengan kekuatannya mereka berdua pun melindungi tubuhnya untuk bisa bernapas di dalam air. Dan tempat di depannya itu adalah The Place of Water. Saiyan pun berkata, aku melihat lubang di sana, ayo masuk ke dalamnya. Lalu dengan cepat Bailan pun memasuki ruangan itu dan menembus air di sana. Dan Bailan pun terkejut berkata, penghalang ini menghentikan masuknya air ke dalam sini. Ini nyaman sekali. Sambil kita diperlihatkan lagi Bailan di sana yang terkejut. Lalu ia pun berkata, Master, apakah telah ada pertarungan besar di sini? Sambil kita diperlihatkan tempat itu yang porak-poranda. Sambil mereka bertiga pun berjalan masuk. Lalu Saiyan pun menjawab, ya, tapi itu sudah sangat lama sekali. Dan Bailan pun berkata lagi, arsitekturnya megah dan indah. Ini bukan tempat untuk makhluk fana, Master. Tapi tiba-tiba Saiyan di sana pun melihat ke arah sesuatu. Ternyata itu adalah tengkorak raksasa berjubah di hadapannya. Lalu Saiyan pun berkata, aku terkejut berpikir bahwa seorang dewa pernah hidup di alam fana. Dan Taoer pun terbengung berkata, apa seorang dewa? Master, apa maksudmu kultivator demigod? Lalu Bailan di sana pun menjawab, bukan. Dan ia pun menjelaskan, jika seorang makhluk fana berharap untuk menjadi dewa, mereka harus melintas ke 7 level, Ki Revering, Xiantian, The Three Soul, The Seven Spirit, Swan Yuan, Ling Huan, dan Demigod. Bahkan meski mereka menjadi seorang demigod, mereka masih setengah manusia. Tapi tulang yang memutih ini, sambil ia pun penasaran di sana. Dan Saiyan pun menjawab, siapapun dia ini, mereka adalah dewa berdarah murni. Sambil ia akan memegang tengkorak berjubah itu. Dan tiba-tiba Saiyan di sana pun berhenti akan memegang. Lalu ia pun berkata, baiklah, ayo kita lanjutkan. Sambil ia mengajak kedua muridnya pergi dari sana. Dan Taoer pun melihat ke arah tengkorak itu sambil bergumam, dewa berdarah murni, bagaimana dengan kau, Master? Apa levelmu? Aku tidak pernah tahu ada level demigod di masa lalu. Tapi tiba-tiba Saiyan pun merasakan sesuatu lagi. Dan ia pun berkata, berhenti. Dan Bailan pun terkejut juga. Lalu ia pun berkata, ini adalah penghilang SWOT Ki. Sambil kita diperlihatkan sebuah segel di sana dengan pedang-pedang Ki berwarna kuning di antara segel itu. Lalu Saiyan pun melirik ke arah Bailan sambil berkata, Bailan,
lihat apa kau bisa memecahkannya. Mundur secepatnya jika kau menemukan bahaya apapun. Sambil kita diperlihatkan Balan itu yang mengambil pedangnya, dan ia pun berkata, "Iya master, akan aku lakukan." Sambil kita diperlihatkan kaki dari Balan itu yang seakan-akan bertambah gravitasinya. Lalu segel itu pun mengeluarkan beberapa banyak pedang lagi, dan Balan pun hanya terdiam memandangi segel itu. Dan ternyata pedang-pedang tadi pun mengarah ke arah Balan, hingga Balan di sana pun dapat menangkisnya dengan sangat cepat. Tapi ternyata salah satu pedang pun melewati Balan hingga mengarah ke arah Tower. Di sana Balan pun terkejut, sambil Tower di sana pun ketakutan karena pedang itu pun makin mendekat ke arahnya. Dan ternyata Saiyan di sana pun menyelamatkan hanya dengan satu pukulan hingga membuat pedang itu pun kocar-kacir di sana. Lalu Saiyan pun berkata, "Tower, hati-hati dengan pedang Ki, rangkul aku dari belakang dan jangan terlalu fokus." Sambil kita diperlihatkan dengan cepat Tower merangkul Saiyan itu hingga membuat dua bakponya di sana pun melontot. Tower pun berkata, "Iya master, dengan cepat." Dan Saiyan di sana pun makin sakne bergumam, "Wow, cara dia memelukku. Aku tidak bisa bertahan melawan sensasi ini dengan aura Chiku." Sambil kita diperlihatkan Balan itu yang masih menangkis semua pedang yang mengarah ke arahnya, dan di sana Tower pun dilindungi oleh Saiyan dengan pelindung yang melindungi tubuh mereka. Lalu Saiyan pun berkata lagi, "Letakkan kakimu di sekitarku juga, Tower. Aku hampir tidak bisa menangkis serangan ini." Dan Tower di sana pun terkejut berkata, Apa kakiku, Master?" Dan dengan cepat juga Tower di sana pun langsung nangkring di punggung dari Saiyan itu, dan Saiyan pun berkata, "Wah, ini jackpot yang tiada duanya." Sambil kita diperlihatkan Balan yang terbengung melihat ke arah Tower itu, dan ia pun bergumam, apa dia seekor koala?" Lalu ia pun melirik ke arah sesuatu. Ternyata serangan pedang itu pun makin banyak, dan ia pun menghindarinya sambil bergumam, "Hampir saja aku harus benar-benar fokus dengan serangan-serangan ini." Sambil ia pun masih menghindari serangan itu dan menangis. Lalu Balan pun bergumam lagi, "Tembak, aku tidak bisa menghindar di udara ini." Lalu dengan cepat ia pun mengeluarkan aura membara dari ujung pedangnya itu hingga menyelimuti tubuhnya. Di sana ia pun berkata, "Aku akan langsung menghadapi serangan ini." Ya, sambil ia pun menangkis serangan pedang-pedang itu yang mengarah ke arahnya. Dan di sana kita diperlihatkan sebuah ledakan yang sangat dahsyat akibat benturan dari kekuatan Balan itu yang diarahkan ke arah pedang. Dan di sana Balan pun berkata, "Oh tidak!" Sambil kita diperlihatkan pedang-pedang itu yang luput dari serangannya dan mengarah ke arah Tower, hingga Tower di sana pun hanya terbengong. Lalu dengan cepat Saiyan di sana pun melompat dengan sangat cepat dan menggendong Tower melewati dan menghindari pedang-pedang itu. Lalu Saiyan di sana pun turun dan terlihat Tower di sana yang pusing. Saiyan pun berkata, "Kita aman sekarang karena kita tidak berada di dalam penghalang itu lagi." Lalu dari belakang Balan pun berkata, "Master, maafkan aku hanya bisa menghancurkan penghalang pertama." Lalu Saiyan di sana pun tersenyum berkata, "Tidak apa, kau jangan membandingkan ilmu pedangmu dengan Moping dan mulailah dari hajat pedang. Kau telah melakukan hal yang baik untuk seorang manusia. Lagi pula, ini bukan penghalang biasa, ini didirikan oleh seorang dewa berdarah murni. Ngomong-ngomong Tower, apa kau ingat permainan pedang yang aku ajarkan padamu? 36 gerakan dari Chang Cheng." Sambil terlihat Tower di sana terkejut mendengar kata-kata dari masternya itu. Lalu Saiyan pun berkata lagi, "Aku pikir kau sudah dekat untuk menguasai 3 gerakan pertama. Izinkan aku menunjukkannya padamu lagi." Sambil ia mengambil pedang dari Balan itu, dan kita diperlihatkan Saiyan di sana dengan berkobar membara memegang pedangnya itu, dan ternyata ia pun mengeluarkan aura membara yang menyerupai Susanoo besar dengan membawa pedang di sana. Lalu Tower pun terbengong berkata, "Apakah itu proyeksi dari jiwanya? Apakah Master berada di level demigod?" Sambil kita diperlihatkan tatapan tajam dari Saiyan itu. Lalu kita diperlihatkan juga pedang-pedang Ki itu yang mengarah ke arah Saiyan dengan cepat dengan bertubi-tubi. Sambil terlihat Saiyan di sana yang hanya terdiam mengangkat pedangnya diserang oleh pedang-pedang Ki itu. Dan ternyata dengan satu tebasan Saiyan pun berkata, "Hancurkan!" Dan ternyata dengan satu tebasan hingga membuat tempat itu pun langsung porak-poranda, dan terdapat ledakan besar membuat pedang-pedang itu pun
hancur. Lalu Tower pun berkata, dia melakukannya. Sambil kita diperlihatkan tempat itu yang diselimuti dengan asap tebal. Lalu Saiyan pun terkejut berkata, apa itu? Dan bersambung, Mo.